Resesi 2023. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Apa sih resesi itu dan apa dampaknya pada kita? Oke, sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai resesi ekonomi yang telah diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Di video kali ini kita akan kupas tuntas apa itu resesi. Resesi adalah periode kontraksi atau penurunan dalam aktivitas ekonomi selama periode waktu yang berkepanjangan. Biasanya resesi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi. Bank Dunia mengungkapkan adanya ancaman resesi global pada 2023 ini. Amerika Serikat sebelumnya pada tahun 2020 juga pernah mengalami resesi. Di Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1998, 2008, 2013, dan 2020. Indonesia pernah mengalami resesi hebat pada 1998. Saat itu ekonomi terkontraksi hingga 13,13% dan inflasi Indonesia melambung sampai 77,63%. Inflasi menjadi sebab utama terjadinya resesi. Sederhananya, inflasi adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan suatu barang lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga harga barang melambung tinggi. Bank sentral seperti The Fed dan BI menjadi salah satu penentu inflasi suatu negara, dengan cara mengatur suku bunga. Ketika suku bunga rendah, orang lebih senang belanja daripada deposit uangnya di bank. Begitu juga sebaliknya, saat suku bunga tinggi, orang lebih senang menyimpan uangnya di bank dan akan menikmati suku bunga yang tinggi. Kembali pada tahun 2020, Amerika Serikat memberikan uang secara cuma-cuma pada warganya, dengan tujuan memutar perekonomian saat dilakukan lockdown akibat adanya COVID-19. Pada Desember tahun 2019, COVID-19 yang muncul dari Wuhan, China, kemudian menyebar secara masif sampai ke seluruh dunia. COVID-19 menjadi awal krisis ekonomi dunia ini terjadi. Pembatasan sosial, lockdown, work from home dan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus dilakukan, membuat perekonomian melambat. Selain itu, pembatasan membuat kerugian di sektor bisnis. Akibatnya pengangguran meningkat karena banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan mereka. Kemiskinan pun bertambah. Secara teori seharusnya setelah krisis, kita menuju fase boom sampai peak. Tapi hal ini tidak terjadi. Tidak lain tidak bukan hal ini terjadi karena ada masalah baru. Invasi Rusia ke Ukraina menambah krisis ini semakin menjadi. Rusia menyuplai 10% keperluan minyak dunia. Akibat invasi ini, Rusia diembargo Eropa dan kawan-kawan, sehingga terjadi kelangkaan minyak dan membuat harga minyak dunia naik. Dampaknya di Indonesia adalah naiknya harga BBM. Singkatnya, kembali terjadi inflasi. The Fed menaikkan suku bunga guna menarik uang kembali ke bank, dengan tujuan mengendalikan inflasi. Permintaan dolar Amerika yang meningkat, menyebabkan kurs rupiah lemah terhadap dolar. Hal ini membawa dampak positif dan negatif. Positifnya kita akan mendapat banyak keuntungan saat ekspor dan sebaliknya harga barang impor semakin mahal. Indonesia saat ini sudah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Hal ini membawa dampak yang baik. Menurut Bloomberg, Indonesia memiliki kemungkinan terkena resesi 3%. BPS mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di atas 5% pada 2022. Penyebab Indonesia bisa seperti ini adalah faktor ekspor yang menjadi penyumbang surplus 8 bulan beruntun. Karena ekspor meningkatkan konsumsi dan perputaran ekonomi di Indonesia. Namun saat dunia resesi, apakah ekspor masih bisa menjadi penyelamat Indonesia? Tidak, karena permintaan barang dari luar negeri akan menurun. Lalu jika sudah begini, apakah Indonesia akan mengalami resesi? Begini logika sederhananya. COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan kenaikan harga logistik, kemudian kenaikan harga menyebabkan inflasi. Inflasi yang tinggi membuat bank sentral meningkatkan suku bunga acuan.
Suku bunga yang tinggi membuat orang lebih senang menaruh uangnya di bank, sehingga terjadi penurunan konsumsi yang menyebabkan perekonomian melambat. Hal tersebut akhirnya menyebabkan resesi. PDB atau Produk Domestik Bruto menjadi indikator untuk melihat apakah sebuah negara terkena resesi. Berikut adalah rumus PDB. C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah konsumsi pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Suatu negara dikatakan terkena resesi apabila PDB mereka mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi resesi itu sebuah ancaman atau justru peluang? Jawabannya adalah, bisa menjadi ancaman ketika rupiah dan perekonomian melemah, namun di sisi lain ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Berikut 5 tips supaya kita bisa bertahan menghadapi resesi, sekaligus kita bisa memanfaatkan situasi yang ada. Nomor 1, tetap liquid. Kita harus punya aset yang mudah dicairkan saat kita butuh uang. Karena saat krisis harga barang atau aset akan kena diskon yang luar biasa. Jadi kita harus tahu kapan menggunakan uang kita di saat yang tepat. Kedua, jangan menambah hutang. Karena saat suku bunga naik, maka bunga pinjaman juga naik. Jika sudah punya hutang, maka harus segera kita lunasi. Ketiga, sediakan dana darurat. Simpan dana darurat untuk keperluan yang mendesak. Keempat, kita harus tahu saat yang tepat untuk menaruh uang kita. Saat krisis, saham, kripto, properti akan diskon, sehingga kita harus tahu kapan melakukan investasi. Tapi jangan pernah pakai dana darurat. Kelima, cari side income atau pemasukan lain. Bisa dari jualan online, menjadi freelance atau yang lainnya. Mulai sekarang kita tidak perlu khawatir berlebihan dalam menghadapi resesi. Kita semua sudah pernah mengalami berbagai macam krisis ekonomi dan berhasil melaluinya. Kuncinya adalah tetap positif dan bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Cobalah untuk berhemat dan menggunakan uang untuk seperlunya. Tahan keinginan untuk membeli barang yang tidak terlalu kita butuhkan, seperti handphone baru, mobil baru, dan sebagainya. Sekian video pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bila ada yang ingin ditanyakan atau saran untuk pembahasan selanjutnya bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.